Memasuki usia ke-40 tahun, Gapki telah menempuh perjalanan panjang. Dimulai dari tanggal 27 Februari tahun 1981, Bapak Anukman Halim Nasution, Bapak Habonar, Bapak Abdul Manap Nasution, di hadapan Notaris Marasutan Nasution di Medan, dibuat akta pendirian dan anggaran dasar Gapki. Pendirian tersebut didukung oleh 23 perusahaan negara, asing, dan swasta sebagai anggota. Gapki didirikan dengan tujuan untuk mengembangkan usaha-usaha perkelapa-sawitan seutuhnya dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah di bidang perkebunan. Ketua Umum Gapki pertama adalah Bapak Abdul Manap Nasution dari PT PD Paya Pinang, dan kantor pertama Gapki berada di Jalan Guru Patimpus, Medan. Kemudian pada tahun 1984, kantor Gapki pindah ke Jalan Brijet Katamso, Medan. Di tahun 1986, Bapak Abdul Manap Nasution meninggal dunia. Dan kemudian kepemimpinan Gapki diteruskan oleh Ketua 1 Bapak Anukman Halim Nasution sampai dengan tahun 1990. Pada tahun 1986, mulai dikembangkan Firtrans yang melibatkan perusahaan swasta sebagai inti pengembangan perkebunan. Kemudian, Gapki mengadakan kongres pertama pada tanggal 16 Mei 1990, di mana Bapak Joharuddin dari PT P3 terpilih menjadi Ketua Umum Gapki berikutnya, dan beliau menjabat sampai 1999. Pada era 90-an, minyak sawit mulai dianggap mengganggu pasar minyak nabati lainnya, yaitu minyak kedelai, rapeseed, dan canola. Mulai saat itulah muncul kampanye negatif dari Amerika yang menganggap minyak kelapa sawit tidak sehat dan mengandung kolesterol. Kampanye negatif terus berlanjut ke wilayah Eropa dengan berbagai isu, di antaranya isu deforestasi, biodiversity, isu hilangnya satwa langka, RED2, sustainability, HAM, pekerja anak, dan pekerja perempuan. Kepemimpinan Gapki selanjutnya dipilih Bapak Derom Bangun yang menjabat selama 2 periode, yaitu tahun 1999 sampai dengan tahun 2006. Pada tahun 1999, anggota Gapki mencapai 86 perusahaan dengan luasan sekitar 1 juta hektar. Tahun 2000, kantor Gapki pindah ke Kompleks Tomang Elok di Medan. Kemudian di tahun 2003, kantor Gapki pusat yang semula berada di Medan pindah ke Sudirman Park di Jakarta. Pada tahun 2000-an, perusahaan perkebunan semakin berkembang dan meluas tidak hanya di Sumatera, namun juga menyebar ke Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Perusahaan kelapa sawit milik swasta juga semakin berkembang dan semakin dominan. Di tahun 2004, RSPO didirikan. RSPO ini dimaksudkan untuk mendapatkan sertifikasi minyak sawit yang berkelanjutan. Produsen-produsen minyak kelapa sawit di Indonesia mulai menerapkan prinsip dan kriteria RSPO. Pada saat itu, perusahaan kelapa sawit di Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Daud Darsono menyusun RSPO National Interpretation. Pada tahun 2005, Gapki menyelenggarakan Indonesian Palm Oil Conference atau IPOC pertama di Medan. IPOC ini telah menjadi agenda konferensi sawit internasional yang dilaksanakan setiap tahun dengan peserta dari berbagai negara. Agenda IPOC menjadi sangat penting, terbukti dengan kehadiran presiden maupun wakil presiden pada setiap penyelenggaraannya. Pada era pandemi COVID-19, Gapki juga tetap menyelenggarakan IPOC yang diselenggarakan secara virtual. Pada tahun 2006, Bapak Akmaluddin Hasibuan dipilih sebagai Ketua Umum Gapki selanjutnya sampai dengan tahun 2009. Pada era kepemimpinan Bapak Akmaluddin, di sela penyelenggaraan IPOC di Bali, dideklarasikan pembentukan Dewan Minyak Sawit Indonesia. Melalui Munas pada tahun 2009, Bapak Jufli J. Bahruni terpilih sebagai Ketua Umum Gapki selanjutnya sampai dengan tahun 2015. Pada tahun 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Impres penghentian sementara pemberian izin pembukaan hutan primer dan gambut untuk kelapa sawit, yang kemudian diperpanjang sampai dengan era Presiden Joko Widodo.
Pada tahun 2011, Gapki dan pemerintah melakukan inisiasi terbitnya Indonesia Sustainable Palm Oil atau ISPO yang dikukuhkan dengan keputusan Menteri Pertanian. Untuk memperkuat ISPO, pemerintah telah mengeluarkan Perpres nomor 44 tahun 2020 tentang ISPO. Dan Gapki berkomitmen seluruh perusahaan anggota Gapki sudah mendapatkan sertifikat New ISPO. Melalui Munas tahun 2015, Bapak Joko Supriyono terpilih sebagai Ketua Umum Gapki periode selanjutnya. Berbagai isu dan tantangan yang masih dihadapi dan menjadi pekerjaan rumah, diantaranya kampanye negatif terus berlanjut terutama di Uni Eropa. Kebakaran hutan dan lahan terus menjadi isu yang mengemuka karena menuduh sawit sebagai penyebab kebakaran tersebut. Terjadinya COVID-19 yang berlangsung pada tahun 2020 lebih dari 1 tahun menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, pengawalan Undang-Undang Cipta Kerja beserta PP turunannya menjadi kegiatan Gapki yang sangat penting. Dalam rangka meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat, pemerintah melalui pendanaan dari BPDPKS melaksanakan peremajaan sawit rakyat atau PSR mulai tahun 2015. Untuk itu, Gapki mendukung kebijakan PSR dengan mendorong anggotanya untuk meningkatkan kemitraan dengan petani. Saat ini, jumlah cabang Gapki mencapai 13 cabang yang sebagian telah memiliki kantor cabang masing-masing. Jumlah anggota Gapki saat ini adalah 696 anggota dengan cakupan luasan lebih dari 3 juta hektar. Selamat melanjutkan mengabdi untuk kemajuan negeri.